Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi di chapter 1 atau bab 1. Jadi materi ini ada banyak sub pokok bahasanya. Yang pertama nanti saya tampilkan ya. Yang pertama itu kita belajar tentang to get attention. Ini sudah kita pelajari kemarin. Sudah ada tugasnya. To check if we are understood juga sudah. To show appreciation to others kemarin sudah kita pelajari. Nah, yang terakhir ini yang belum kita pelajari. Jadi fokus pembelajaran hari ini adalah to tell what we or other people think of something. Maksudnya apa? Yakni kita akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan apa yang kita atau orang lain pikirkan. Jadi bagaimana mengungkapkan pikiran kita, menyampaikan pikiran kita. Atau bisa juga kita sederhanakan yang kita pelajari hari ini yakni kita belajar menyampaikan atau mengungkapkan pendapat. Tentunya dalam bahasa Inggris. Seperti apa sih cara menyampaikan pendapat? Nah, sekarang perhatikan dialog berikut, dialog di dalam buku paket halaman 9. Nah, ini ada dua dialog ya. Ada dialog nomor 1, ada dialog nomor 2. Sekarang kita perhatikan dialog nomor 1 dulu. Udin, do you think Edo is angry with me? Nah, ini ada siswa berambut panjang. Iya, siswa berambut panjang ini lagi nanya ke Udin. Udin itu yang mana? Udin itu yang ini. Dia bertanya, Udin, do you think Edo is angry with me? Maksudnya, Udin, apakah kamu pikir Edo marah sama aku? Nah gitu ya. Nah, si Edo itu yang mana? Si Edo itu yang ini nih. Lalu si Udin menjawab, I don't think so. Menurutku enggak. Look, he is smiling. Lihat, dia tersenyum. Nah, ini ya si Edo lagi tersenyum. Nah, ini contoh dialog tentang menanyakan pendapat. Jadi siswa berambut putih ini, siswa berambut panjang ini sedang menanyakan ke Udin apakah Edo marah sama dia gitu ya. Tapi si Udin bilang, I don't think so, saya pikir tidak. Look, he is smiling. Edo lagi tersenyum. Nah, mana contoh kalimat menanyakan pendapat? Mana contoh kalimat memberikan pendapat? Nah, kalimat menanyakan pendapat itu contohnya ini. Do you think Edo is angry with me? Jadi diawali dengan kata do you think. Do you think. Do you think ini kalau diartikan apakah kamu pikir atau apakah menurutmu, sama ya, sama aja nggak apa-apa. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu? Atau bagaimana kita mengungkapkan pendapat kita. Nah, contohnya ini. Ketika seorang teman menanyakan apakah Edo marah sama aku. Nah, karena si Udin ini tidak sependapat, dia jawab, I don't think so. Saya kira tidak. Gitu ya. Terus dia memberikan pendapatnya. He is smiling. Dia tersenyum. Gitu ya. Ini contoh dialog memberi pendapat dan juga menanyakan pendapat. Ini contoh dialog kedua. Sekarang kita perhatikan. Guys, I think Udin will like this notebook. Ini yang nanya siapa ya? Oh, yang nanya kayaknya ini yang perempuan ya. Guys, I think Udin will like this notebook. Lalu dijawab sama temannya yang berkerudung ini, What? I don't think so.
Udin doesn't like bright colors. Nah, di sini sebenarnya di dialog ini tidak ada kalimat yang menanyakan. Dua-duanya kalimat mengungkapkan pendapat. Yang pertama, siswi perempuan ini dia bertanya, dia mengatakan atau menyampaikan pendapatnya kepada temannya bahwa menurut dia, menurut saya, Udin will like this notebook. Udin akan suka buku ini. Tapi ternyata pendapatnya dia berbeda dengan pendapat temannya yang berkerudung ini. Jadi menurut teman yang berkerudung ini, Udin doesn't like bright colors. Udin gak suka warna-warna yang cerah. Makanya dia diawali dengan jawaban I don't think so. Menurutku enggak. Nah, ini contoh dialog menyampaikan pendapat ya. Contoh-contoh yang lain nanti bisa dipelajari di internet atau di buku paketnya yang sudah dibagikan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke tampilan berikutnya. Nah, ini kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi, untuk menanyakan pendapat tentang suatu hal kepada orang lain, kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Do you think bla 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 bla. Ini artinya apakah menurutmu bla bla bla. Contohnya ini bla bla blanya nanti diisi dengan kalimat kita gitu ya. Contohnya tadi, do you think Edo is angry with me? Apakah menurutmu Edo marah sama aku gitu ya. Ini contoh kalimat menanyakan pendapat. Nah, untuk menanggapinya atau menjawabnya, kita bisa jawab dengan kalimat seperti ini. I don't think so. Nah, jawaban seperti ini jika kita tidak sependapat dengan pendapat teman, gitu ya. Kayak tadi ya, apakah menurutmu Edo marah sama aku? Nah, kalau menurut kita berbeda, kita jawabnya I don't think so. Menurutku tidak, gitu ya. Nah, kalau sependapat, misalkan ya, pertanyaannya sama seperti tadi. Do you think Edo is angry with me? Apakah menurutmu Edo marah sama aku? Ternyata yang ditanya itu pendapatnya sama. Kayaknya Edo memang marah. Dia bisa jawab dengan kalimat seperti ini. I do, gitu aja ya. I do. Jadi ini pendapatnya sama. Oke. Mungkin itu saja sekilas pembahasan materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan langsung ke saya selaku guru mapel. Nah, jika tidak ada, bisa kerjakan soal yang akan saya bagikan ini. Task 5, soal atau tugas kelima, translate the dialogue below into bahasa. Silakan translate, terjemahkan dialog berikut ke dalam bahasa Indonesia. Dialognya mana? Nah, ini dia dialognya. Nah, ini ada dialog antara dua orang lagi ya. Satunya siswa berkerudung, satunya siswi yang tidak berkerudung. Nah, silakan kalian tulis teks ini, dialog ini, tulis di buku masing-masing, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah, nanti difoto, dikirim ke saya ya. Jangan lupa di bagian paling atas beri nama lengkap, jangan nama panggilan, terus kelas, terus yang berikutnya beri nama tugasnya. Ini tugas keberapa, biar nanti untuk perekapan nilainya lebih gampang. Jangan sampai nanti kalian sudah mengerjakan semua tugas, tapi karena nggak ada namanya, kita sebagai guru nggak bisa memilah ini tugas keberapa. Oke, itu saja. Selamat mengerjakan.